muda, teman-teman. Makanya kalau di dalam dunia teologi ya, pendidikan kependetaan, paling susah itu namanya doktrin inkarnasi. Ini paling pada nggak tahu ini makanan cemilan dari Thailand atau dari mana ini inkarnasi. Nah sengaja saya sebut ini supaya kalau teman-teman pulang ke rumah ditanya, khotbah apa tadi? Keren, inkarnasi. Supaya nggak jadi bocah-bocah kosong gitu loh. Kan sekarang lagi tren bocah-bocah kosong. Setidaknya Anda pulang, catat satu, inkarnasi. Nanti Google aja. Apa itu inkarnasi? Kalau nggak paham bisa tanya ke teman-teman pengerja. Nah persoalannya ketika gereja tidak memahami apa makna atau pentingnya peristiwa Natal, gereja itu mulai bergeser pada hanya kepada perayaan-perayaan semata. Dan hari-hari ini, kalau kita lihat di Amerika, di Eropa, Natal itu standarnya itu sama dengan apa? Thanksgiving kemarin. Gak ada jauh beda. Bahkan sudah mau jadi perayaan sekuler. Tidak ada makna, tidak ada suatu peristiwa yang spiritual, yang religius yang dialami dalam peristiwa Natal. Saya tidak bilang tidak perlu merayakan dengan meriah. Bahkan saya orang sangat mendukung. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan Yesus, Anda perlu merayakannya dengan maksimal. Ya, kalau Anda ke Larantuka, lihat peristiwa Paskah di salah satu daerah di Flores, itu mereka kalau Paskah teman-teman, waduh luar biasa sekali. Seluruh orang di NTT bahkan sampai Vatikan itu datang untuk melihat perayaan Paskah. Makanya kalau teman-teman pengen liburan sekali-sekali Paskah itu lihat-lihat di Larantuka. Sampai disebut Vatikan kecil. Nah saya sangat mendukung, tetapi jangan sampai hal yang utama dari peristiwa ini hilang dan tidak dipahami oleh kita generasi muda. Engkau tidak paham, engkau hanya tahu oke, yang penting saya ambil bagian, ikut merayakan Natal dengan heboh, melayani mungkin. Tetapi ketika ditanya pentingnya peristiwa Natal dalam hidupmu apa? Kita tidak tahu, kita kehilangan makna dalam peristiwa tersebut. Dan bahkan saking pentingnya umat Kristen merayakan Natal, Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, itu Paulus suruh kita merayakan Natal. Kalau engkau tanya ayat di mana, saya kasih PR. Kalau ada yang menemukan, kasih tahu saya, nanti hadiahnya ambil ke pengurus. Ya, pengurus udah siapin hadiah tadi. Bercanda teman-teman. Jadi saking pentingnya peristiwa Natal, makanya orang Kristen itu merayakan Natal bukan ikut-ikutan. Allah sendiri yang memerintahkan kita. Selain bersejarah, namun peristiwa ini diperintahkan. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak merayakan Natal, itu orang Kristen yang jarang baca Alkitab. Dan bahkan tidak paham dengan Alkitab. Nah sehingga karena pentingnya ini, kita lihat di dalam ayat yang kita ambil, khususnya ayat 25. Nah sebenarnya ayat yang dipotong untuk tema Natal ini kurang pas ya. Harusnya dari ayat 25 dia. Karena Alkitab itu ditulis dalam konteks latar belakang kitab masing-masing. Ya ayat 25. Di sana dikatakan begini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ternyata ketika Yesus lahir, ketika Yesus berumur 8 hari, dibawa ke bait Allah. Di sana ada seorang bernama Simeon yang juga dalam tuntunan Roh Kudus pada ayat selanjutnya dituntun untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah dikatakan Simeon ini menantikan penghiburan bagi Israel. Itu sebabnya kalau lihat di drama Natal, ya orang Majus, gembala itu kan ketemu. Itu nggak ketemu teman-teman ya. Itu drama-drama yang sesat ya. Kalau zaman saya tuh Yesus lahir ada orang Majus, ada gembala ketemu. Enggak ketemu ya. Karena selisihnya 2 tahun. Nah 8 hari ketika Yesus dibawa, ada seorang nama Simeon. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Kalau kita merenungkan dari sekian banyak orang di Yerusalem waktu itu, kira-kira 200.000 populasinya waktu itu. Kenapa hanya satu orang bernama Simeon yang menantikan penghiburan bagi Israel? Nah dari ayat ini jelas sekali kalau kita lihat ayat 30 sampai 32, Simeon itu mengutip nubuatan Yesaya. Dan bisa dibayangkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah diberitakan bahwa Israel akan diberikan seorang penghibur, seorang penolong, seorang Mesias yang akan menyelamatkan Israel dari perbudakan. Itu intinya, pentingnya makna Natal. Kalau satu generasi itu 50 tahun, bisa dibayangkan Israel bergumul itu
14 generasi teman-teman. Ya, bagaimana dengan kita? Bergumul, berdoa, mungkin baru 1 bulan, sudah putus asa. Ini 700 tahun, baru 1 tahun, wah mana nih jawaban Tuhan? Saya sudah berdoa nih, teman saya ini toksik, kok dia nggak dipindah kelas, nggak dipindah tempat pekerjaan. Udah mulai apa? Menggerutu, mulai cerita, mulai merasa paling orang tersolimi, merasa paling broken home. Ya anak-anak sekarang itu isunya kan itu, trust isunya itu, apa dikit-dikit broken home, dikit-dikit yang paling ini si paling itu. Ya. Kita orang Kristen tentunya tidak seperti itu, anak muda Kristen, 700 tahun. Sehingga ketika menantikan ini, inilah yang menjadi satu hal yang paling dirindukan untuk dialami oleh setiap orang Israel waktu itu. Dan Israel ketika Yesus lahir, walaupun ada dalam penjajahan, mereka sebenarnya sudah dalam kondisi yang cukup baik pada waktu itu. Karena pemerintahan Roma sudah mau selesai. Bisa dibayangkan ada begitu banyak yang sudah mereka nikmati, Simeon nikmati. Bisa dibilang kebutuhan ekonominya cukup, ya keamanannya dijamin, ada banyak hal mungkin dia miliki pada waktu itu. Tetapi satu hal yang sangat dinantikan oleh Simeon, yaitu seorang penghibur bagi bangsa Israel. Inilah pentingnya peristiwa Natal, teman-teman. Kalau teman-teman datang merayakan Natal tanpa merindukan Tuhan, tanpa merindukan Yesus, itu benar-benar nyata di dalam hidupmu, maka engkau sebenarnya tidak memahami apa itu Natal. Itu pentingnya Natal. Di mana dunia yang gelap penuh dengan dosa, lewat kelahiran Kristus ada harapan untuk dunia menikmati semua yang baik bersama dengan Allah. Amin. Ada harapan. Dan bahkan sejak hari pertama manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan sudah beritakan bahwa akan apa? Ada seorang anak yang lahir akan mengadakan permusuhan dengan ular. Bisa dibayangkan betapa kasihnya Allah kepada kita. Iblis menggoda manusia dengan tujuan apa? Untuk bersekutu, bersatu dengan manusia, untuk menjadi seteru Allah. Tetapi Allah bilang apa? Enggak. Kau mau bersahabat dengan manusia, aku buat engkau bermusuhan dengan manusia. Tuhan mengadakan permusuhan antara iblis dan manusia. Itulah karena kasih Allah kepada kita. Sehingga kita taruh di dalam diri kita, teman-teman, bahwa walaupun engkau masih muda, engkau harus jadi orang Kristen atau anak-anak muda yang paham dengan imanmu. Yang mengerti dengan imanmu. Karena hari ini di sosial media makin gencar, teman-teman. Ya di sini siapa yang gak aktif medsos? Ya kalau dia gak aktif medsos, pasti IP-nya 5 atau 6 saya bilang. Rata-rata pasti aktif. Ya apalagi anak muda sekarang pengguna media sosial Indonesia. Pengguna media sosial netizen paling aktif Indonesia. Jadi di sana tersebar begitu banyak. Kalau engkau nggak kuat, apa bedanya kita anak-anak muda Kristen dengan orang-orang di luar sana? Ya orang-orang yang nggak percaya Yesus staycation barang, orang-orang yang nggak percaya Yesus mencuri, ya kita juga mencuri. Orang-orang yang nggak percaya Yesus, mau mabokan senang lagi, posting lagi. Kita juga sama. Orang-orang yang nggak percaya Yesus nonton film porno, kita juga nonton film porno sama. Orang nggak percaya Yesus seks bebas, kita juga sama. Apa yang membedakan? Nah kalau teman-teman mengerti peristiwa Natal, itulah yang akan membedakan hidupmu dengan dunia ini. Nah kemudian yang kita perlu belajar dari Simeon. Ya, Simeon ini di dalam Lukas 25 ayat 27 ya teman-teman bisa baca. Pertama dikatakan begini, dia seorang yang benar teman-teman. Nah benar di sini orang yang memiliki standar yang tinggi, tetapi di dalamnya ada kejujuran dan keadilan. Artinya nggak kompromi. Nah benar di sini tentunya Simeon peroleh atau Simeon miliki. Karena Simeon adalah orang yang selalu diajar dan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ini Simeon. Sehingga dia punya standar kebenaran di dalam hidupnya. Nah saya kasih contoh begini teman-teman. Nggak mudah kita dikatakan orang benar. Dan bahkan ini satu-satunya ayat yang muncul dalam perjanjian baru. Yang mengatakan ada orang yang disebut benar tapi di luar Kristen. Ini satu-satunya, dia bukan Kristen. Ya, masih agama Yahudi waktu itu. Tapi Alkitab menyaksikan Simeon orang benar. Nah saya kasih contoh begini. Kalau teman-teman baca di surat Galatia, ya Galatia 4 ayat 16, Paulus ngomong begini. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu,
aku telah menjadi musuhmu. Nah, artinya kebenaran itu memang diperlukan untuk disampaikan. Tetapi engkau harus tahu, tidak semua orang siap menerima kebenaran. Jadi kalau engkau ada di komunitas yang tidak seiman, tapi engkau tetap dipuja-puji dengan cara hidup mereka, ya kemungkinan engkau sementara menjadi serupa dengan mereka. Kalau engkau hidup benar, engkau akan dijadikan apa? Musuh. Dan ulang-ulang Yesus katakan. Dan bahkan saya selalu bahkan beberapa tahun ini diuji, bahkan dibentuk Tuhan melalui hal ini. Jadi dalam pelayanan pun, saya beberapa kali diundang untuk satu acara. Kemudian saya datang karena undangan. Nah, salah satu narasumbernya, ngomong firman Tuhannya itu ngawur. Dan saya memilih untuk meninggalkan tempat itu. Terlepas orang mau bilang apain, saya pakai prinsip firman Tuhan. Dan bahkan saya pernah ditelepon oleh opa saya. Dia bilang begini, ngana tahu bahasa Manado. Lu tahu nggak? Tante Musi ini sudah jadi manajer salah satu pengkhotbah terkenal lah. Terus, oh ya, bagus dong. Iya, katanya minta nomormu, terus supaya bisa pelayanan dengan mereka. Saya cuma ngomong gini, nggak satu server. Karena mereka ngomong dikit penglihatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terkenal sekali. Ya. Artinya prinsip ini yang engkau harus pegang, teman-teman. Kalau engkau jadi sama, bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, yang bahkan belum kenal firman, tetapi engkau tetap dipuji, engkau merasa nyaman, kemungkinan engkau sementara menjadi serupa dengan mereka. Karena prinsip hidup benar, itu bukan kita sok-sokan tidak mau bergaul, tidak. Tetapi kemanapun engkau berada, standar hidupmu tetap sama. Ya. Jangan di gereja sini, kusuk, holy. Wah, ketika di tongkrongan ditawarin ini, ya cobalah gak apa-apa. Nonton ini, bolehlah, 1-2 kali boleh. Nah, bagaimana kita bisa hidup? Itu sebabnya penting sekali firman itu menguasai dan membentuk kehidupan kita. Dan inilah yang dialami Simeon. Dan ini perjalanannya 1-2 tahun, teman-teman. Sejak engkau muda, engkau harus diperbiasakan untuk dibimbing, dibentuk, dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Barulah kita bisa mencapai sebuah standar. Dan ingat, kebenaran itu tidak semua orang siap untuk menerima kebenaran. Tetapi tugas kita hidup di dalam kebenaran. Dan ini menjadi tantangan bagi kita anak-anak muda di zaman sekarang. Ya, zaman saya dulu kalau mau lihat hal-hal yang terbuka-terbuka, cewek-cewek yang seksi. Ya kayak juga dulu bukan lurus-lurus, teman-teman. Kayak saya lihat teman-teman yang umur segini sudah duduk dengar firman, itu hebat. Saya semester 6, semester 7 masih lincah sekali, teman-teman. Ya makanya kalau cuma dengar orang kesaksian, nakal dulu. Saya ketawa. Tiap hari di kampung saya ke Manado lah, tanya jalur Gaza itu tempat mana saya tinggal di situ. Jadi bukan satu yang membanggakan. Bahkan ya kadang hari-hari ini tren saya dengar. Saya kemarin ke Jakarta Selatan pelayanan, dengar anak-anak ngomong ANJG, jadi lincah banget, fasih. Kemudian CU. Saya ketawa dengar begitu. Apalagi kami orang timur gitu loh. Ya, lu ngomong CU, kamu CU. Saya ngomong kayak gini loh, anak-anak Kristen. Itu gak keren, kenapa? Kami di Indonesia Timur, makian itu kata sambung, bisa jadi kata sandang, bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata sifat. Jadi tiap hari kami terbiasa, jadi orang-orang Timur kalau dengar anak-anak Jaksel itu ngomong maki-maki, lucu, kamu ketinggalan saya bilang. Ketinggalan jauh. Nah jadi gak ada keren-kerennya sebenarnya. Nah makanya penting teman-teman. Teman-teman itu hidup menjadi seorang yang benar. Kemudian, dikatakan begini, seorang saleh. Kebenaran itu hanya dapat kita peroleh kalau hidup kita dituntun dan dibentuk oleh firman Tuhan. Ketika kita dasarnya sudah benar, maka akan merujuk kepada apa? Hidup yang saleh atau apa? Tata ibadah kita benar. Ya. Hidup yang apa? Takut akan Tuhan. Saleh itu sederhananya takut akan Tuhan. Jadi kita datang beribadah, sudah tidak ada motivasi lain. Walaupun kita tahu kita perlu diberkati oleh Tuhan secara materi, secara jasmani. Namun, kalau engkau sungguh-sungguh sampai kepada yang namanya saleh, engkau datang, fokusnya cuma satu. Tuhan, ini hidup saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu saja teman-teman. Ya. Jadi dasarnya dulu benar. Kalau dasarnya nggak pernah benar, sampai kapanpun, engkau hanya akan jadi apa? Kristen yang timbul tenggelam. Tinggal tunggu ada konflik, kecabut dari tempat ini. Tinggal tunggu aja ada konflik, ya.
Tetapi kalau dasarnya benar, apapun yang terjadi, engkau tahu di sini tempat engkau bertumbuh. Karena dasarnya kuat. Nah, sehingga apa? Saleh. Kemudian yang terakhir, ini yang penting. Seorang yang apa? Dipimpin Roh Kudus. Alkitab tidak mencatat Simeon seorang yang berbahasa roh. Makanya jadi anak muda, ya jangan sibuk kejar bahasa rohnya. Yang engkau harus kejar ini. Hidup apa? Dipimpin Roh Kudus. Jangan engkau lincah berbahasa roh. Tetapi apa? Pelitnya minta ampun. Lincah berbahasa roh, sombongnya minta ampun. Lincah berbahasa roh yang hanya mau bergaul dengan, wah kalau sepatunya Air Jordan, saya mau bergaul dengan yang kami orang anak Air Jordan. Kalau dia bawa Vespa klasik, saya mainnya sama yang Vespa klasik. Nggak mau gitu loh. Tapi kalau pelayanan, jago sekali, lincah bahasa roh. Makanya orang kalau dia jago bahasa roh, kalau nggak suka dengar firman, nggak serius dengar firman, karena saya sering perhatikan ya, di sini nggak ada ya, nggak usah takut. Di mana-mana saya pergi beberapa bulan lalu, waduh bahasa roh terus di mimbar. Tapi pas khotbah, malas-malasan loh gitu loh di belakang. Nah ini sering terjadi teman-teman. Karena satu hal, orang kalau dia dipimpin roh, engkau akan ada punya kerinduan, ada punya rasa haus, ingin mengerti firman. Dan tanda yang ditunjukkan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain, murid-murid yang lain, ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya, mereka yang paling utama diubahkan soal pengertian akan firman. Ya. Itu tanda yang paling utama. Makanya kalau Anda hari-hari ini belum berbahasa roh, gak usah patah hati atau minder teman-teman. Engkau harus dituntun. Kejar apa? Pimpinan roh itu yang utama. Ya. Jangan lata, biasa lata. Kalau dia lagi WL, dia bahasa roh. Ketika geser ke belakang, WL 1 maju, gak aktif bahasa rohnya. Dia maju lagi, ganti, aktif. Nah ini, kalau saya mau bahas lebih detail, teman-teman akan takut berbahasa roh sembarangan di dalam Alkitab. Karena semua itu jelas dinyatakan dalam Alkitab. Ya, karena ini penting praktek-praktek. Makanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu yang paling utama. Itulah sebabnya Simeon, dia menjadi orang yang mengerti tentang betapa pentingnya kelahiran Kristus ke dalam dunia. Sehingga apa? Dia sambut. Coba bayangkan ya, dari sekian banyak orang, hanya satu orang yang sadar bahwa pentingnya Yesus lahir ke dalam dunia. Jangan-jangan kita yang hidup sekarang hari ini, kelihatan merayakan Natal, ternyata kita bukan ada di bilangan Simeon itu. Mengerikan sekali teman-teman. Makanya penting hari ini kita akan melihat ya betapa luar biasanya Natal itu sebagai pesan untuk ke semua bangsa. Kemudian ini standing point-nya teman-teman ya. Karena Yesus telah lahir dan membawa terang keselamatan bagi dunia, maka tidak ada hal lain yang paling dirindukan selain kelahiran Yesus di dalam hidupmu dan hidupmu menjadi terang bagi kemuliaan Allah. Ini teman-teman harus merindukan kelahiran Kristus. Ya, kalau teman-teman ikut Tuhan, masih fokus, masih rindukan hal-hal yang lain di luar Tuhan, enggak salah, boleh teman-teman. Tetapi pastikan itu tidak melebihi kerinduanmu dan kecintaanmu kepada Tuhan. Ya, saya kasih contoh sederhana lah. Teman-teman yang masih sekolah, ketika engkau ingin berprestasi di sekolah, belajar itu berapa jam sehari, betul? Sungguh-sungguh ya, semua buku dilahap dengan begitu cepat. Tetapi ketika di-compare dengan imanmu, kerinduanmu kepada Yesus, bagaimana? Semangatnya sama atau tidak? Itu sederhananya untuk kita mengukur apakah benar-benar kita ini memiliki kerinduan dengan Tuhan. Ya, untuk datang juga beribadah, untuk datang juga melayani. Kerinduannya sama enggak dengan engkau melakukan hal-hal yang engkau kejar di dalam dunia ini. Dan ini kita perlu belajar, perlu kita latih di dalam setiap kehidupan kita. Nah, salah satu tokoh terkenal ya, ini teman-teman saya sangat suka dengan orang ini ya. Sebenarnya namanya John Hus, nama lengkapnya Bohemian John Hus. Dia katakan begini, rejoice that the immortal God is born, so that mortal man may live in eternity. Dia bilang begini, bersukacitalah, sebab Allah yang kekal itu telah lahir, sehingga manusia yang fana dapat hidup di dalam kekekalan. Nah, orang kalau engkau mengerti pentingnya peristiwa Natal, kelahiran Kristus ke dalam dunia, engkau akan dapat berkata seperti ini teman-teman. Dan bahkan ditunjukkan lewat sikap hidupnya.
Dan John Hus ini, karena dia hidup prinsip dalam kebenaran, kalau teman-teman baca kisahnya itu mengerikan. Dia ditentang gereja, dianggap sombong, dianggap angkuh, bahkan dia mati dibakar, teman-teman. Dibakar oleh siapa? Gereja yang bakar. Itu mengerikan sekali. Tetapi dia tetap memiliki iman yang benar kepada Yesus. Karena apa yang dia sampaikan waktu itu tidak disukai oleh gereja. Sehingga dia dicela, dikutuk dan sebagainya. Tetapi tahu enggak, yang dia lakukan waktu itu, dampaknya kalau bukan mereka, kita enggak ada GPDI hari ini. Ya, orang-orang inilah yang mereformasi gereja. Dan 500 tahun setelah dia dibakar, gereja resmi meminta maaf, mereka salah melakukan hal itu. Tetapi bentuk pelayanannya, apa yang dia lakukan kepada Tuhan, itu membekas sampai hari ini. Nah itu sebabnya teman-teman, kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana agar Natal sampai ke semua bangsa. Yang pertama, mengalami peristiwa Natal. Lukas 2 ayat 30, dikatakan begini dalam teks aslinya. Sebab kedua mataku telah melihat keselamatan milik kepunyaanmu. Jadi ketika Simeon berjumpa dengan Yesus, Simeon di dalam penantiannya akan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat dunia, Simeon tidak hanya berhenti pada benar-benar memahami bahwa Mesias yang dinubuatkan itu akan datang ke dalam dunia, namun ia di dalam tuntunan Roh Kudus, ya, baca ayat 27-28, Roh Kudus mengalami peristiwa kelahiran Mesias. Sehingga dia mengatakan apa? Dengan kedua mataku. Nah, peristiwa kelahiran Yesus memiliki arti yang mendalam. Sebab dunia yang tidak ada harapan, yang gelap karena dosa, seketika penuh sukacita dan damai sejahtera oleh karena Yesus lahir di dalam dunia. Simeon mengalami peristiwa Natal di dalam hidupnya. Dan bahkan di ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan, Roh Kudus menyampaikan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias itu lahir. Jadi Simeon mengalami dulu peristiwa Natal. Nah kalau teman-teman tidak mengalami, bagaimana Natal itu bisa sampai kepada semua bangsa. Jadi mulai dari kita dulu beres, kita benar-benar paham, kita benar sungguh-sungguh dulu di dalam memaknai peristiwa Natal. Barulah Natal itu bisa sampai kepada semua bangsa. Nah sederhananya kalau saya kasih contoh begini teman-teman. Ke-12 Rasul, ya. Ingat tadi dikatakan keselamatan milik kepunyaanmu. Ketika ke-12 Rasul benar-benar berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan bahkan mereka secara eksklusif hidup bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka mengalami bahwa benar Yesus itu lahir di dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Tidak ada hal lain di dalam dunia ini yang begitu berharga, yang begitu bernilai, yang begitu penting untuk mereka kerjakan selain keselamatan yang mereka terima daripada Allah. Ya. Sehingga mereka apa? Mengorbankan begitu banyak apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada satupun dari mereka ya selain Rasul Yohanes ya. Ada sumber mengatakan dia mati tua, digoreng gak mati katanya. Jadi dia mati tua. Selain daripada itu mereka mati karena pemberitaan Injil. Mereka rela memberikan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, terlebih suka aku rindu pergi bersama dengan engkau. Tetapi kalau dia masih diberi kesempatan untuk hidup, dia ingin apa? Terus menyaksikan peristiwa Natal, menyaksikan keselamatan itu bagi banyak orang. Sehingga teman-teman, ya, satu bahan refleksi bagi kita. Memang setiap tahun, ya, kita itu merayakan Natal dengan sangat-sangat meriah. Dan bahkan mungkin kita itu paham, oh saya tahu arti Natal, Allah jadi manusia, ya firman jadi manusia, Yesus Allah sejati, manusia sejati. Kita paham. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami teman-teman? Ya Simeon tidak berhenti, dia sangat paham. Tetapi dia lanjut ke tahap, dia mengalami peristiwa Natal di dalam hidupnya. Dan sehingga kalau engkau mengalami peristiwa Natal di dalam hidupmu, satu hal ya yang akan muncul di dalam hidupmu. Engkau akan memiliki kepastian di dalam keselamatan. Jadi kalau masih ditanya, yakin masuk surga, terus masih aduh.
Nah, kemungkinan besar engkau itu belum mengalami peristiwa Natal. Karena orang yang sudah mengalami peristiwa kelahiran Kristus secara pribadi, secara rohani di dalam hidupmu, engkau akan memiliki kepastian di dalam hidupmu bahwa engkau satu kali kelak akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ada kepastian. Bagaimana kalau saya banyak dosa? Dosamu itu enggak akan menutup kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupanmu. Ya selalu saya katakan, orang kalau sudah mengalami Yesus masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi apa? Tidak hidup dalam dosa. Makanya kalau teman-teman melakukan dosa, masih rasa biasa-biasa saja, masih rasa senang-senang saja, oke-oke aja. Ya kemungkinan engkau belum pernah mengalami Yesus di dalam hidupmu. Belum mengalami kelahiran Yesus. Karena tidak ada lain teman-teman ya. Persoalan di dalam dunia ini, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, bahkan ekstrimnya ya dalam tanda petik, engkau tidak mengandalkan Yesus asalkan engkau kuat secara pribadi, kuat-kuatan ya, menghadapi persoalan apapun. Bisa engkau hadapi. Tetapi satu hal yang engkau tidak bisa hadapi, yaitu hukum daripada dosa. Itu engkau hanya perlu Yesus. Engkau hanya berkomitmen, sayang, kita sudah banyak dosa nih, nanti pacaran jangan ciuman ya, jangan pegang-pegang lagi ya. Oke, berkomitmen. Tapi kalau enggak sama Yesus, hanya tunggu waktu teman-teman. Hal itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Ya. Engkau berkomitmen, oh hari ini enggak mau nonton porno. Oh mau lampiaskan ke olahraga saja atau melampiaskan ke hal-hal yang mungkin positif, bahkan mungkin melayani. Tetapi kalau engkau tidak pernah mengalami Yesus dalam hidupmu, tidak pernah ada jaminan keselamatan, hanya tinggal tunggu waktu, engkau akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau engkau mengalami kelahiran Kristus, keselamatan itu jadi jaminan, engkau akan melihat semua hal di dalam dunia ini. Tidak ada yang lebih berharga selain engkau hidup berpegang kepada mengerjakan keselamatan itu. Amin. Itu yang paling penting. Ya, asal engkau benar-benar mengalami. Ya, bagaimana teman-teman mau merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu kalau engkau hanya apa? Dengar saja. Tidak pernah pulang dari sini, Tuhan saya mau mengalami secara pribadi. Kapan? Hari demi hari. Kalau engkau mengalami itu hari demi hari, rasa cintamu akan kuat. Sehingga ketika engkau ada kesempatan, wah kesempatan nih, gua apa-apain cewek gua, ada kesempatan nih, gua jebak cowok gua. Ya sekarang kan cewek cowok sama saja sebenarnya ya. Kalau dulu cowok yang lihai, wah sekarang ternyata baru tahu saya di sosmed itu, bahkan perempuan ngomong, oh saya gini-gini, enggak malu loh sekarang hari-hari ini. Ya. Bahkan waktu saya pulang ke Manado, kaget saya. Busana sekarang, ya Manado kan kota paling utara teman-teman. Kalau lihat di CP, di Jaksel udah biasa. Manado ternyata lebih Taman Eden daripada Taman Eden. Ya gaya bajunya lebih Taman Eden dari Taman Eden gitu loh. Jadi wah sangat-sangat mengerikan. Nah hari-hari ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman gak mengalami Yesus, tidak ada pilihan lain. Ya. Teman-teman akan terbawa dengan hal itu. Makanya penting sekali ya, secara pribadi, pulang dari setiap ibadah, dari komsel, dari apapun itu, engkau harus tahu bahwa ada jaminan keselamatan dalam hidupmu. Ya, jadi hari ini pastikan bahwa engkau yakin bahwa satu kali kelak Tuhan panggil engkau ya. Kita nggak tahu, masih muda, ya nomor kita berapa kita nggak tahu teman-teman. Kita tinggal siap-siap saja. Tapi kalau ada jaminan, engkau nggak pernah takut ya menjalani hari-hari hidupmu. Kapanpun Tuhan panggil, ya engkau siap. Sehingga engkau akan menghargai hari-hari hidupmu ini begitu berharga. Terlalu bernilai untuk engkau sia-siakan untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana supaya Natal itu, agar Natal sampai ke segala bangsa. Ketika engkau mengalami peristiwa Natal, yang kedua, tentunya memberitakan peristiwa Natal. Lukas pasal 2, ayat 31, firman Tuhan, yang engkau telah persiapkan di hadapan wajah semua manusia. Pada bagian yang kedua ini, teman-teman, Simeon memberikan satu ungkapan. Ketika dia menyadari betapa pentingnya kelahiran Yesus bagi semua manusia. Jadi tidak terkecuali, Yesus lahir ke dalam dunia, itu bukan hanya satu kelompok. Dan pemahaman ini jarang kita temui di dalam Alkitab. Ya. Orang Yahudi itu biasa narsis. Mereka selalu bilang apa? Allahku. Jadi bukan Allah bangsa lain. Tetapi Simeon, dia mengatakan di hadapan semua wajah manusia. Jadi dia tahu bahwa keselamatan, kelahiran Sang Mesias itu bukan hanya untuk bangsanya,
bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga dipersiapkan Allah untuk diberikan kepada semua manusia. Jadi engkau yang duduk hari ini di tempat ini, seberapa kondisi keadaanmu, latar belakang keluargamu, apa yang engkau lakukan di masa lalu, itu bukan menjadi ukuran engkau layak atau tidak layak menerima keselamatan yang daripada Allah. Itu bukan menjadi ukuran, teman-teman. Ya, makanya jangan bangga dengan sesuatu yang Tuhan beri lebih di dalam hidupmu. Sehingga saya selalu katakan begini, ketika engkau berprestasi mungkin di sekolah, ya, dalam pekerjaan, kalau engkau jadi orang Kristen, anak muda Kristen yang sungguh-sungguh, engkau harus selalu tanya begini, Tuhan, saya nih berprestasi. Kemudian apa dari prestasi ini yang bisa memberitakan keselamatan? Apa dari prestasi ini yang bisa mempermuliakan Tuhan? Bukan hanya bangga ketika kumpul keluarga, oh anakku IP 3, anakku lulus di sini. Bukan itu tujuannya. Itu hanya bonus-bonus kecil. Sama di pekerjaan juga. Kalau teman-teman promosi naik jabatan, engkau harus tanya, Tuhan kira-kira apa? Bukan hanya apa? Memenuhi waiting list kamu. Oh kalau sudah naik saya begini. Hanya untuk apa? Ditunjukkan. Ya, oh saya bisa. Kalau lain waiting listnya dijawab, saya juga. Nah ini motivasi-motivasi yang keliru. Engkau harus tahu, semua yang Tuhan tambahkan di dalam hidupmu itu satu tujuan. Agar supaya orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Yesus dapat mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Nah inilah yang Simeon sampaikan. Nah Simeon tahu bahwa Allah telah mempersiapkan karya keselamatan itu kepada semua manusia. Artinya tidak ada yang tidak layak untuk menerima keselamatan. Karena Yesus lahir untuk semua manusia, itu sebabnya Simeon sadar. Keselamatan yang ia terima dari Allah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan bagi semua manusia juga membutuhkan keselamatan. Jadi kalau engkau hanya rohani, hidupmu baik, hidupmu bagus, muter terus di komunitas ini, dampaknya apa teman-teman ya? Bahkan ya saya sudah pernah ya beberapa tahun lalu khotbah soal dampak. Dampak itu bukan soal merubah, tetapi bagaimana engkau memberi bekas. Ya kalau kita ngomong dampak hanya untuk kalau saya berdampak baik orang jadi baik, enggak. Dampak itu bukan seperti itu pengertiannya. Ya saya sudah pernah khotbah di sini. Ya dampak itu engkau berprinsip ya seperti Simeon, seperti Paulus. Ya tidak bergantung kepada respon orang. Kalau engkau mau jadi dampak. Itu dampak kan apa? Kalau kita ngomong dampak, oh saya berdampak nih. Karena saya baik orang jadi baik. Yesus itu enggak berdampak. Kenapa? Yesus hidup benar. Ditolak oleh apa? Kampung halamannya sendiri. Ditolak. Bahkan mau dilempari batu gitu loh. Nah jadi dampak pengertiannya bukan seperti itu. Nah itu sebabnya teman-teman, agar Natal sampai ke semua bangsa, kita harus memberitakan peristiwa Natal. Saya kasih ilustrasi ini. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini bukan kamera Polaroid teman-teman. Ini seismometer. Jadi alat untuk mendeteksi kalau ada gunung Merapi itu mulai aktif. Ya, jadi kalau alat ini tidak berfungsi, para pendaki itu bisa mati karena tidak tahu. Ya seperti kemarin ya, di gunung apa itu saya sempat lihat beritanya, ada mungkin 11 atau lebih ya pendaki yang meninggal karena alat ini ada bermasalah. Karena tidak tahu, tapi kalau alat ini aktif, pasti semua bisa selamat. Nah sama teman-teman soal keselamatan. Teman-teman perlu tahu, semua manusia pada akhirnya akan dihakimi oleh perbuatan kita masing-masing. Engkau mau menolak, engkau mau menerima, saya katakan itu bukan jadi masalah, bukan jadi urusan. Tetapi yang paling utama, kita semua, siapa saja engkau akan mengalami hal itu. Nah jadi coba bisa dibayangkan, kamu yang sudah diberikan berita keselamatan, yang harusnya jadi alarm, harusnya jadi berita yang memberitahukan itu. Tetapi engkau enggak memberitahukan kepada apa? Temanmu yang di sebelah kiri kananmu. Mungkin di sekolah, engkau tahu dia belum terima Yesus. Tapi engkau yang cuek-cuek aja, udahlah natural lah. Keselamatan masing-masing. Enggak, itu tugas kita teman-teman. Untuk apa? Untuk kita kasih tahu. Kalau kita enggak aktif kayak seismometer ini, bisa dibayangkan akhir kehidupan mereka itu sementara menghadapi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Yang belum pernah engkau lihat semua kengerian yang terjadi dalam dunia ini. Itu sebabnya kita perlu memberitakan Injil. Nah kalau teman-teman memahami arti ini dan meresapi di dalam hidupmu, engkau akan selalu terdorong untuk memberitakan hal ini. Ya.
Makanya orang gak suka menginjil, itu faktornya satu. Karena dia gak mengalami Yesus sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Kenapa? Gak terpacu dalam dirinya. Ya tidak ada kerinduan yang besar. Aduh, saya bukan orang yang pintar berkata-kata. Itu alasan sebenarnya saya bilang. Ya. Apapun yang ada padamu, pasti saya katakan. Sekecil apapun, sesedikit apapun, itu bisa dipakai Tuhan dengan maksimal. Untuk engkau menjadi pemberita peristiwa Natal bagi orang-orang di luar sana. Amin. Itu bisa teman-teman. Ya kalau kita sebagai anak muda, gereja hari-hari ini, ya masa depan gereja ada di pundak kalian. Bagaimana engkau bisa memberitakan tentang kelahiran Kristus? Kalau engkau sendiri enggak berfungsi, ya di tengah keluarga engkau enggak berfungsi. Lihat papa mamamu yang tidak setia, baru ngomong A, kamu sudah C, D, E, F, G semua sampai di bawah. Ya kakakmu baru ngomong gini, baru keluar sedikit, biasanya anak-anak muda Kristen ya. Oh kamu untung saja sering pelayanan tapi enggak berubah. Saya juga manusia. Ya, kamu kikir. Nah, kita sudah mulai begitu gitu loh. Sudah mulai meronta-ronta. Ataupun makan kita sering di gereja, tetapi yang kita lihat apa? Kekurangan orang. Oh si ini kurang setia, si ini kurang taat. Yang dicari kekurangan. Nah, engkau harus cari apa? Solusi. Atau cari sesuatu yang menuntut orang-orang ini datang kepada Tuhan. Makanya saya orang yang tidak suka kalau melihat oh si ini salah. Oh ini begini, begitu. Karena kenapa? Saya tahu kita ini manusia yang jahat, yang bejat, yang brengsek. Yang sebenarnya tidak ada nilainya kalau bukan karena pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Kecuali engkau ngomong firman Tuhan dengan sembarangan. Wah saya gemes kalau lihat orang seperti itu. Tapi kalau hanya soal lihat, oh katanya ini sombong. Ya udahlah, kita juga sombong kok. Oh si ini katanya tidak rendah hati. Ya sama, kita juga gak rendah hati. Nah saya kurang suka berkomentar kalau hal-hal yang kurang esensial. Karena kita semua bergumul untuk dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalam gereja Tuhan. Bukan hanya untuk, oh si ini begini, si itu begini. Enggak teman-teman. Tapi mari kita sama-sama menjadi pemberita Injil yang memberitakan tentang peristiwa Natal. Agar supaya apa? Orang-orang yang belum mengenal Yesus terbebas dari bencana yang namanya hukuman dosa. Hari ini teman-teman mulai mengalami dan itu akan mendorong engkau memberitakan peristiwa Natal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Kalau teman-teman sudah mengalami secara pribadi, ya pengalaman itu pasti akan mendorong engkau kepada memberitakan keselamatan. Nah setelah engkau sudah memberitakan keselamatan, engkau akan sampai yang namanya mensyukuri peristiwa Natal. Ayat 32, bunyinya begini, yaitu sang terang yang dibawa ke dalam penyingkapan atau di dalam sesuatu hal yang dibukakan secara jelas bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi setiap umat Israel. Nah di dalam ayat ini teman-teman, Simeon menyaksikan bahwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia harusnya itu mendatangkan rasa syukur yang besar bagi dunia. Sebab sang terang dunia, terang yang sejati telah datang dan menyinari dunia yang gelap akibat dosa. Nah dosa itu membuat manusia tidak dapat hidup sejalan dengan Allah. Bahkan menjadi apa? Seteru Allah. Bisa dibayangkan ya, bukan main-main. Dosa itu membuat kita jadi apa? Seteru, jadi musuhnya Allah. Itu sebabnya dimampukan. Karena kelahiran Kristus itu kita dimampukan untuk hidup sejalan dengan Allah. Bahkan melakukan setiap kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Inilah yang kita perlu syukuri seperti yang dikatakan oleh Simeon. Hal ini yang perlu kita syukuri teman-teman. Jadi rasa syukur kita itu tidak lagi tergantung dengan kondisi keadaan di dalam hidupmu. Tidak lagi bergantung di apa yang engkau miliki atau tidak engkau miliki. Yang engkau apa yang engkau punya dahulu kemudian pada akhirnya itu hilang dari dalam hidupmu. Tidak bergantung kepada hal itu. Makanya anak muda banyak sekali ketika lagi pacaran mungkin lagi punya sesuatu kemudian kehilangan. Nah kehilangan ini akhirnya apa? Menentukan sikap dia mengikut Tuhan. Berarti rasa syukur kita tidak kita taruh sepenuhnya ke dalam pribadi Yesus Kristus. Sama, oh ketika sehat kita rasa syukur. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada penyakit dalam kehidupan kita, mulai apa? Sulit untuk mengucap syukur. Berarti apa? Rasa syukur kita tidak diletakkan kepada Yesus. Bahkan mungkin sama, oh lagi penuh sukacita, nggak ada banyak masalah, semua orang mencintai kita. Tetapi ketika ada banyak masalah,
Orang mulai mengkhianati kita, ngomong kita di belakang, fitnah kita, mulai kita apa? Sulit untuk mengucap syukur. Berarti apa? Rasa syukur kita tidak pernah kita taruh di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu rasa syukurmu tidak bergantung kepada apa yang ada di dalam dunia ini, teman-teman. Sehingga ketika engkau berdoa, engkau meminta segala sesuatu, katakanlah waiting list yang engkau tulis awal Januari ya, kalau saya tidak salah ya. Enggak ada yang dijawab. Itu tidak mengganggu rasa syukurmu. Karena engkau memiliki apa? Memiliki Yesus yang lebih berharga di dalam hidupmu. Ya, dan yang luar biasa lagi dikatakan apa? Disingkapkan. Jadi kalau teman-teman mengambil keputusan hari ini, datang beribadah di tempat ini, sebenarnya itu bukan karena kekuatan teman-teman untuk datang ibadah youth. Tetapi karena apa? Allah yang menyingkapkan di dalam hatimu. Sehingga itulah yang mendorong engkau untuk datang ke tempat ini. Ya, engkau bisa baca di dalam Filipi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi 2 ayat 13. Baik apa? Pikiran maupun apa? Kehendak. Inilah yang penyingkapan yang Simeon maksud. Kalau engkau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, itu bukan karena engkau. Tetapi karena apa? Yesus atau Allah yang mendorong engkau untuk melakukan semua itu. Jadi tidak ada kebanggaan. Apa yang kita mau banggakan? Engkau berhasil ya karena Tuhan. Engkau sukses ya karena Tuhan. Kalaupun engkau mengalami sesuatu yang tidak baik, ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Apa yang kita tidak dapat syukuri? Semua kita bisa syukuri. Bahkan Alkitab menjamin bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang baik. Nah, saya kasih ilustrasi ini sebagai yang terakhir. Ya, teman-teman tahu ya. Saya senang lari, teman-teman. Nah, satu kali kemarin saya kan berulang tahun ya, 27 November. Jadi untuk donasi hadiah masih dibuka ya, bisa. Nanti ditampilkan QR BCA saya. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, jadi memang sepatu lari itu kalau sudah 1000 kilometer, itu pasti harus ganti. Itu pasti harus ganti. Dan saya udah lihat, wah rubber sepatu saya, waduh, udah ganti nih. Nah, jadi memang pengen beli sepatu, cuman belum tahu kapan. Karena Desember ini dan Januari ya ada rencana pelayanan yang saya sama keluarga juga akan kami jalani. Jadi ada banyak planning lah saya bilang. Nah tiba-tiba bisa dibilang ya Tuhan kirimlah orang-orang yang peduli dengan kami bahkan keluarga saya. Kasih ucapan biasa, oh ya terima kasih bla bla bla. Saya ucapkan begitulah karena beliau mengucapkan. Ternyata nggak habis di situ teman-teman. Nah dia kirim pada beberapa list lah. Terus ya udahlah saya bilang karena gift bla 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 terserahlah kan namanya hadiah masa gua pilih padahal gua pengen carbon plate. Jadi sepatu lari itu ada namanya carbon plate itu di atas sepatu yang biasa. Pengen yang carbon plate yang ditunjukkan di situ. Kayaknya habis. Jadi kayak pergi pelayanan gak baca WA. Ternyata dikirim sejumlah uang dan saya lihat. Wah ini bukan hanya dapat carbon plate. Di atas carbon plate itu ada power plate. Dan ini produk baru dari Puma. Wah ini lumayan masih murah. Biasanya sepatu lari itu naik teman-teman harganya. Nah jadi gua belilah sama. Nah artinya apa? Saya mau kasih tahu. Saya ketika dapat gift ini ada rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Pertama, saya nggak berusaha cari uangnya. Saya bahkan tidak memikirkan bisa dapat sepatu kayak gini. Tetapi apa? Itu yang diberikan. Ya. Saya yakin itu gerakan Tuhan bagi orang ini. Ya, sehingga ketika diberikan ada rasa syukur. Dan ini membekas di dalam kehidupan saya secara pribadi. Nggak ada berita apa-apa tiba-tiba dapat hadiahnya. Sama teman-teman. Dengan peristiwa Natal. Kalau teman-teman sudah mengalami. Teman-teman sudah memberitakannya, ternyata ada rasa syukur. Bahkan dikatakan ada kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah mensyukuri peristiwa Natal hanya akan dialami oleh orang-orang yang menyadari penyataan Allah di dalam hidupnya. Kalau Allah tidak pernah menyatakan kasihnya atau sudah menyatakan, tapi engkau berusaha menutup hatimu, maka engkau tidak pernah akan merasa syukur tentang kelahiran Kristus. Bahwa hidup yang penuh dosa ini memerlukan seorang juru selamat yang dapat membebaskan kita dari hukuman dosa sekaligus. Ya, coba lihat, ini kasih Allah yang nyata. Kasih Allah itu hanya bukan membebaskan kita dari dosa, tidak berhenti di situ, tetapi sekaligus memampukan kita untuk melakukan perintah Allah. Sehingga ada kemuliaan yang terpancar atas umat kepunyaan Allah. Itulah yang membuat kita berbeda yang dari orang yang masih jauh dan belum menerima Yesus. Peristiwa Natal akan terus terpancar dari dalam hidup kita.
Sebab kalau bukan karena Yesus yang telah lahir di dalam hati kita, maka sia-sialah semua yang luar biasa, semua yang indah, semua yang spektakuler, semua yang hebat yang engkau pernah capai di dalam dunia ini. Itu menjadi sia-sia teman-teman. Kalau tidak ada apa, peristiwa Natal di dalam hidupmu. Orang hanya akan lihat apa, hebat, jago, baik, suka memberi. Tetapi coba kita sudah baik, kemudian orang itu enggak baik dengan kita. Apa yang kita lakukan? Pasti menggerutu, waduh kalau tahu begitu udah enggak. Nah itu berarti pemberian Anda, apa yang engkau lakukan, itu bukan berasal dari dalam diri Anda. Nah makanya saya mau katakan begini ya, mensyukuri peristiwa Natal itu penting sekali di dalam setiap kehidupan kita. Makanya saya dorong teman-teman youth, walaupun engkau masih muda, bukan menjadi satu ukuran bahwa engkau itu harus jadi standar bagi gerejamu. Ya mulai dari apa? Dari anak-anak muda. Kalau engkau belum terbiasa ya, saya selalu bilang bahkan di gereja anak ya, tapi saya enggak terlibat di gereja anak di tempat ini. Kalau kita gereja Kristen itu mau jadi kuat, ya bahkan Alkitab itu ini yang terakhir teman-teman ya, saya lihat udah lewat 3 menit. Gereja itu kuat bukan karena inovasi. Gereja itu kuat walaupun itu perlu, bukan karena kreativitas. Gereja itu kuat bukan karena jumlah jemaat. Gereja itu bisa kuat dan bertahan bukan karena seberapa banyak orang yang diberkati secara materi. Tetapi gereja Tuhan bisa kuat dan bertahan kalau setia mengajar firman sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Coba lihat ya, bisa baca di Kisah pasal 4. 3.000 orang bertambah. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka duduk di bawah kaki Rasul di dalam pengajaran firman. Kalau engkau sejak kecil, umur 5-10 hanya diajar kingkong badannya besar, ya, di youth cuma dikotbahkan dan apa, healing yang indah itu adalah di dalam hadirat Tuhan. Enggak, hadirat Tuhan itu bukan tempat healing teman-teman. Karena hadirat Tuhan itu tempat kita menyenangkan Tuhan walaupun kita enggak senang. Itu hadirat Tuhan. Kalau kita menyenangkan kita dalam pujian penyembahan, yang kita sembah diri kita bukan Tuhan. Jadi kalau engkau mau menyembah Tuhan, Tuhan disenangkan dulu. Soal kita punya perasaan enggak ada ukuran. Ya enggak penting bahkan saya katakan. Tetapi saya mau datang senang, Tuhan senang dulu enggak dengan kita. Ya kita cuma dapat tema-tema begitu. Bahkan satu kesaksian, saya pernah satu kali ya pelayanan di satu daerah di tempat anak youth. Kemudian saya pulang di parkiran. Saya kan biasa kalau teman-teman dengar tutup khotbah kan dengan kata-kata asing. Padahal itu artinya doa teman-teman. Itu doa karena saya suka kayak namanya karena panggilan saya makanya saya belajar. Saya suka kutip-kutip bahasa Latin. Bahasa Latin itu menarik ya. Seperti fides quaerens intellectum, iman yang berusaha mencari pengertian. Teman saya kasih ucapan saya ulang tahun kemarin, memento mori. Artinya apa? Dia bilang tidak ada satu manusia pun yang selamat dari kematian. Nah ini ucapan selamat ulang tahun yang paling berkesan bagi saya. Ketika saya pulang itu ya cerita tadi, diketawain, kayak diejek sama anak-anak muda ini. Nah saya nggak tersinggung teman-teman. Malah apa? Saya sedih lihat. Waduh anak-anak muda bodoh begini kasihan. Bagaimana dengan imannya? Padahal kalau dia tahu itu sementara kata-kata yang mempermuliakan Tuhan. Tapi diplesetkan. Nah ini jadi satu kesedihan. Nah kalau kita jadi anak muda Kristen yang tidak pernah diisi ya. Seperti hari-hari ini bilang bocah-bocah kosong. Bagaimana engkau jadi beda di luar sana? Bagaimana engkau mau menyaksikan tentang imanmu? Itulah yang menjadi pembeda. Kalau cuma kita kuat-kuatan berbuat baik, waduh, banyak sekali orang yang bukan Kristen jauh lebih baik dari kita. Ya, tetapi kalau engkau isi dirimu dengan pengertian firman, sederhananya begini, kalau engkau dengar, oh ayat ini pernah dikhotbahkan, apa ya pengertiannya lagi? Ada kehausan. Kehausan itu dulu, bukan engkau jadi pintar. Ada kehausan ingin mengerti. Ya sehingga apa? Engkau tidak mudah diombang-ambingkan. Ketika engkau mengumpulkan masalah, berhadapan dengan sesuatu, engkau tahu, oh firman ini bilang begini. Oh firman yang disampaikan bukan seperti ini arahnya. Makanya engkau bisa mengalami peristiwa Natal. Tidak hanya di situ. Engkau apa? Memberitakan peristiwa Natal. Bahkan engkau akan menjadi orang apa? Yang bersyukur. Sebab apa? Kelahiran Kristus itu dinyatakan bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga yang menjadi kekuatan Injil. Saya undang pemain musik pada kesempatan sore hari ini. Jika engkau telah mengalami peristiwa Natal, pasti akan mendorong engkau memberitakannya kepada orang lain.
sehingga hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Itulah yang membuat hidupmu berbeda dari mereka yang belum memiliki Yesus. Dominus omnium dedit, apostolis suis potestatem evangelii, solideo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita